Oke. Nah, ini kan setelah UTS, nah dosennya 2 orang kan. Yang pertama tuh Pak Ali Joko, kemudian setelah UTS saya, tapi biasanya gantian juga, kadang beliau yang setelah UTS saya sebelum ya gitu. Oke, oke akustika modern ya. Eh, Kalau Anda sudah ngecek di Google Class, sudah Anda cek, sudah buka Google Class-nya belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, di situ sudah ada soal UAS-nya ya. Anda sudah cek belum ya? Sudah, Pak. Nah, oke. Jadi soalnya sudah saya bocorkan ya. Jadi ya tidak, soalnya sudah saya bocorkan. Jadi ya tidak ada rahasia-rahasiaan lagi. Jadi soalnya sudah saya berikan ke Anda. Nanti tinggal jawabannya seperti apa ya kita lihat nanti ya, gitu. Oke, dan nanti di UAS itu nanti karena Anda berdua belas, kalau tidak salah ya nanti ya. Jadi karena Anda juga harus presensi kan saat ujian. Jadi ya nanti saya berikan masing-masing mungkin 10 menit lah ya untuk presentasi hasil dari Anda mengukur itu ya. Gitu. Jadi hasil dari Anda riset terkait dengan apa Anda mempelajari software yang namanya Visual Analyzer, terus apa namanya toolsnya apa saja dan bagaimana penggunaannya, kemudian juga Anda harus mengukur kan itu. Jadi itu ujiannya kan. Jadi itu Anda ya nanti saya kasih waktu Anda presentasi masing-masing orang 10 menit lah pakai Zoom kita ya. Gitu. Oke, saya presentasi dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Ya. Oke, ya kuliah kita itu kalau orang bilang itu metodenya adalah saya menggunakan istilah problem based learning atau project based learning ya, PBL lah gitu. Intinya ke student center learning ya gitu. Karena itu adalah sudah peraturan UGM bahwa kuliah kita harus student center learning, cuman bagaimana bentuk kuliahnya diserahkan ke dosennya masing-masing. Maka ya saya ini di setengah semester ini akan menerapkan project based learning. Nah, projectnya itu apa? Ya itu tadi, saya ingin Anda mempelajari tools yang ya tidak sulit ya, itu mudah dan gratis. Itu terkait visual analyzer yang mungkin juga ada apa namanya software lainnya, misalnya Spectral dan sebagainya ya. Nah itu visual analyzer itu apa namanya software yang gratis dan itu juga mudah untuk didapatkan. Nah, tapi lumayan toolsnya kalau Anda ingin mempelajari apa namanya frekuensi dan sebagainya dari suatu perangkat itu dia bisa ya gitu. Dan beberapa mahasiswa bimbingan saya dulu ya sebelum tahun, cuman tahun ini saya tidak apa namanya menstop ya bimbingan untuk yang terkait dengan bunyi ya khususnya, karena saya lagi konsentrasi ke membimbing di fotoakustik tomografi dan USG ya gitu. Karena mahasiswanya terlalu banyak, jadi waktu tahun lalu itu saya apa namanya menghentikan sementara untuk topik-topik di pengukuran kebisingan atau dan lain-lain ya. Walaupun sebetulnya saya juga nggak tega ya gitu. Jadi ya beberapa mahasiswa ya, alumni kita yang apa namanya mengambil topik tentang akustik ya, yang misalnya mengukur kebisingan di lapangan bola, mengukur kebisingan di kafe ya, mengukur kebisingan di jalan raya. Eh Setelah kerja mereka juga lumayan ya, dan apa namanya ada yang dari kontraktor, ada yang melanjut ke ini ya, ke mana itu namanya ke UK ya, ada yang ke Inggris juga, dia dapat LPDP dan sebagainya ya gitu. Artinya bahwa ternyata untuk Anda berkarir itu tidak harus dengan topik-topik yang berat ya untuk skripsi itu, tapi topik skripsi itu ada kalau Anda bisa apa namanya memahami tentang apa prinsip penelitian, kemudian bagaimana prinsip menampilkan data dan sebagainya, kemudian Anda bisa berlogika, itu pun menjadi landasan Anda ya
untuk bisa berkarir ya gitu. Nah, kalau misalnya topiknya berat, terus Anda bikin stres itu malah bukannya selesai, malah stres ya gitu. Seperti itu ya. Nah, akustika modern kita itu memang saya rancang waktu itu kira-kira tahun 2008 ya. Itu 2 SKS dulu nggak ada mata kuliah ini. Kemudian tahun 2008 selesai gitu saya meng-create mata kuliah ini sebagai mata kuliah pilihan. Ya, kenapa? Sebetulnya akustika modern ini ya perluasan dari apa namanya mata kuliah fisika dasar terutama di gelombang ya. Kan ada mata kuliah gelombang. Cuman mata kuliah gelombang itu lebih ke apa namanya ke ilmu formal banget ya gitu. Aplikasinya terlalu luas kan. Nah, kita coba topik-topik yang apa namanya mengarah ke kompetensi sebetulnya karena di beberapa perguruan tinggi malah ada departemen of akustik kalau Anda search ya di Google itu ada departemen of akustik. Artinya ini satu kompetensi gitu ya, satu kompetensi yang bisa dibangun sebenarnya. Jadi akustik itu keahlian gitu loh. Nah, cuman memang terus kalau Anda lihat lagi dan mungkin juga sudah Pak Joko jelaskan ya bahwa akustika itu ilmu yang sangat luas banget dan multi multi apa namanya multi bidang gitu ya. Jadi ada engineer-nya, ada elektronya, ada sampai malah ke bidang biologi, kedokteran dan sebagainya ya gitu. Nah, oke jadi oke kita kembali dulu ke sini ya. Jadi di akustika modern ini dosennya 2 kan dengan Pak Ali Joko dan saya. Nah, nanti tugas 20% ini biasanya include di apa namanya masing-masing. Nanti nilai dari saya dan dari Pak Ali itu sama ya. Jadi kita nilai dari saya itu include yang tugas itu ya. Jadi nanti kan Anda dapat tugas tuh. Dapat kalau Anda baca di Google-nya itu Anda saya susun jadi kelompok-kelompok ya. Jadi karena Anda pas 12 orang, maka saya susun jadi 6 kelompok ya. Jadi itu kelompoknya itu saya beri apa namanya satu paper yang harus Anda diskusikan. Kemudian nanti nah kalau Anda lihat paper-papernya itu adalah paper of applied acoustic ya dan itu paper terbaru ya. Jadi 2022. Jadi kalau Anda mempelajari itu artinya Anda tidak ketinggalan gitu loh. Saya tidak memberikan Anda paper tahun 80 ya. Karena akustik itu ilmu yang sebetulnya ilmu klasik ya, ilmu tahun-tahun 80-an. Tetapi sampai sekarang ilmu akustik itu juga sampai 2022 kalau Anda lihat itu sudah apa banyak paper di situ ya gitu. Dengan berbagai varian apa bidang. Nah, itu jadi Anda dan ya saya urutkan saja gitu. Makanya saya memberi waktu sebetulnya paper itu di 2 hari dibaca juga selesai ya. Maka tidak hari ini Anda presentasi tapi minggu depan mulai urutan apa namanya yang absen nomor 1 dan 2 ya gitu. Itu kelompok 1 nanti nomor absen 3, 4 kelompok 2 dan seterusnya gitu ya. Itu yang presentasi ya. Masing-masing gitu. Nanti setiap minggu ada yang presentasi. Jadi saya dulu gitu, saya memberikan materi kira-kira ya mungkin 30-15 menit ya gitu. Terus nanti sisa waktunya Anda ya gitu. Nah, kenapa saya tidak berlama-lama? Karena sebetulnya nanti topik-topik yang akan saya berikan juga akan saya upload di Google Class ya. Dan nanti Anda lihat bukunya juga sudah lengkap ya gitu. Jadi dalam student centered learning itu sebetulnya kalau tentang materi sih bisa Anda baca, Anda bisa gali. Sekarang juga di Google juga banyak gitu loh. Istilah juga begitu. Istilah tinggal Anda ketikkan aja di Google. Jadi kalau saya tanya apa itu frekuensi diri, Anda bisa cari di Google sebetulnya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana pengalaman Anda untuk mengukur frekuensi, bagaimana pengalaman Anda untuk mengukur intensitas dari bunyi ya, seperti itu. Nah, itu yang penting sebetulnya. Atau bagaimana Anda menguasai satu teknologi ya dalam misalnya analisa spektrum dan sebagainya. Itu yang diperlukan sebetulnya. Jadi kita lebih menitik beratkan ke situ dan kenapa kelompok kita disebut dengan fisika terapan karena memang kita ingin ya mencetak ke apa namanya
tidak hanya pemikir tapi juga bisa berkontribusi di terapan ya gitu. Oke, jadi ini buku acuannya mungkin juga sudah ada. Nanti saya upload semuanya ya. Jadi termasuk saya sudah mengupload juga lecture note 2 ya dan 1 nanti kita mengiblat ke ETH ini ya. Ada Kinsler di tahun 2000, kemudian Rosing tahun 2007, Rosenzweig 1980. Buku saya masih proses cetak ya, jadi tahun 2022. Jadi saya membuat satu buku namanya Pengukuran Frekuensi Bunyi, Instrumen Musik Pukul Tradisional ya. Nah, di situ juga ada sedikit tentang teori, tapi lebih kebanyak ke pengukuran tentang frekuensi dari instrumen gamelan ya yang dipukul khususnya. Kenapa kok yang dipukul? Karena nanti ada yang ditiup dan sebagainya kan. Nah, ini strategi pasar ya. Jadi kita juga ya bukan begitu sih sebetulnya. Bagaimana kita apa namanya ya mengelompokkan jangan sampai kalau memang bisa kita pecah biar lebih fokus kan itu. Jadi ini adalah buku ini belum tentu terbit juga kan masih proses ya divalidasi ya di UGM. Buku saya ada 4 yang sudah terbit di Gamma Press itu buku-buku review peer review ya artinya buku itu sudah di lewat tidak sembarang submit ke terbit tapi buku itu direview oleh peer ya di peer review oleh apa namanya ahli ya expert ya oleh expert gitu jadi buku itu ada review oleh expert ini layak terbit atau tidak. Nah ini buku saya ini yang tahun ini juga lagi di review sekarang entah lolos atau tidak yang jelas nanti saya upload juga ke Anda ya. Nah ini ada bukunya sudah ada e-booknya juga nanti saya kirim ke Anda untuk Anda baca-baca ya gitu. Tapi ini nggak ada e-booknya yang ada e-booknya ini ya. Kemudian juga Rosenzweig ini nggak ada. Ya kalau Anda baca buku Rosing itu juga sebenarnya kalau Anda menguasai buku ini udah cukup sih ya. Anda udah expert sebetulnya ya tentang Handbook of Acoustic ya. Jadi Anda baca satu buku ini pun Anda udah bagus lah. Saya juga sendiri belum tamat ya, baru tamat baca judulnya aja bukunya. Ya, artinya begini loh maksud saya. Ya jangan Anda berlama-lama. Artinya ya membaca boleh ya. Membaca itu bagus ya. Cuman tadi kalau Anda tergerak untuk bereksperimen lebih baik Anda ya ada baiknya Anda konfirmasi dengan eksperimen. Gitu maksud saya ya. Gitu. Oke, nah topik bahasan kita ini agak lain memang. Di RPKPS, RPKS mau saya ubah sebetulnya, tapi belum sempat ya. Nah, yang Pak Joko itu saya harap itu mudah-mudahan awal-awalnya ya itu tentang dasar-dasar untuk pembangkitan gelombang akustik macam-macam ya, dayanya, kemudian ketika dia menembus bahan dan sebagainya mudah-mudahan sudah. Nah, saya ini ingin setelah UTS ini lebih ke equipment untuk mendeteksinya ya. Jadi ada bagaimana analogi electrical, mekanik, akustik, analogi gitu ya. Yang kalau zaman saya dulu namanya jalur transmisi elektrik ya. Jadi menganalogikan antara akustik dengan mekanik ya, juga dengan elektrik. Ada bukunya yang bagus itu namanya elektroakustik. Itu buku saya zaman S1, saya udah beli itu di Bandung dulu kalau nggak salah ya. Bukunya bahasa Inggris juga sama ya, saya baca judulnya aja. Kemudian ya kita juga akan bahas tentang mikrofon ya, kemudian loudspeaker, kemudian storage, sound, recording teknik, reproduction of audio signal ya dan seterusnya gitu. Itu yang akan kita bahas ya gitu. Oke, nah tapi ya dan mohon maaf pembahasan ini kan 6 saya mau bahas minggu depan aja. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Ini juga saya soalnya nyambi acara lainnya juga. Nah, tapi oke, nanti kita akan bahas minggu depan ya tentang ini gitu. Jadi nanti kan kita sisa 6 pertemuan, mudah-mudahan tidak ada bolong gitu. Jadi pas gitu kan. Dan recording teknik, nanti loudspeaker, mikrofon itu mau Anda pakai untuk ngerekam di ujian saya itu kan.
Nah, jadi Anda harus langsung nanti terapkan gitu. Apakah setelah kuliah ini baru bisa? Enggak juga. Artinya Anda sudah bisa mengerjakan ujian itu ya sekarang. Nggak bisa malah kalau malamnya, karena saya minta kan datanya 5 hari kan di situ. Jadi datanya 5 hari, berarti sebelum 5 hari Anda harus sudah mengukur sebetulnya. Nah, data yang 1 hari jelas tidak akan masuk kan, datanya harus ada 5 hari. Jadi Anda 5 hari itu maksudnya tidak harus selama 5 hari terus ya. Jadi ada 5 hari misalnya jam 7 sampai jam apa namanya sejam-sejam, tapi ada siang, sore, malam, Anda ukur, terus seperti apa, besoknya lagi gitu, terus dibandingkan lah gitu ya. Seperti itu kan. Jangan, jadi kalau malah ngerjainnya besoknya, pas ujian malah nggak bisa Anda jawab pertanyaan saya gitu di ujian. Oke, makanya soal ujiannya saya kasihkan dari sekarang. Nah, tapi topik-topik itu akan kita singgung di sini ya. Oke. Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Benar, Pak. Oke. Soalnya saya kalau nggak cek, kadang-kadang saya sudah terlempar ya, gitu. Terus saya ngomong sendiri nggak ada. Oke, nah kalau Anda lihat nih cakupan akustik, kalau kita merefer ke Journal of Acoustic Society of America. Nah, mohon maaf kita tidak merujuk ke Jurnal Acoustic Society of Indonesia. Ada sih sebetulnya ya, cuman kayaknya nggak tahu tuh. Ya, tapi ya kita masih kita berkiblat juga ke sini ya, JAS. Jadi JASA ya, JASA namanya, The Journal of Acoustical Society of America. Jadi sangat luas sekali mereka. Nah, jadi mereka subjek yang tercover dalam akustik itu mereka ada linear and non-linear akustik, kemudian aeroakustik, underwater sound, acoustic oceanography, ultrasonic, and quantum akustik. Ada loh ya, quantum akustik ya. Kemudian ada arsitektur and structural acoustic and vibration, speech, music and noise, psikologi of hearing, engineering, transduction, bioakustik, animal bioakustik. Jadi kalau Anda lihat ya, akustik itu kan multi banget gitu. Jadi banyak banget aplikasinya. Dia di area sosial juga ada kan. Kalau orang marah-marah, ada pernah mahasiswa bimbingan saya juga ya, yang sekarang dia S2 di ITB kalau nggak salah. Siapa namanya? Lupa saya namanya. Dia juga skripsinya itu tentang bagaimana mengukur pola percakapan orang, jadi pola diptong orang kalau itu diberi ketika dia ngomong kemudian diberi noise dari luar. Noise-nya nanti frekuensinya dan amplitudenya diubah-ubah, terus bagaimana pola timbrenya orang itu ya gitu. Itu bisa ya, dan ada softwarenya juga gitu. Jadi kalau Anda tertarik di aeroakustik misalnya yang untuk pesawat dan sebagainya kan, kemudian kalau Anda ingin di pantai, underwater akustik. Kalau Anda ingin di masa psikologi tadi bisa ya, psikologi, musik bisa, speech bisa, macam-macam gitu. Nah, dan macam-macam ini kalau Anda hanya ingin tahu, sebenarnya Anda bisa masuk ke Journal of Acoustic Amerika ini gitu kan. Anda lihatnya apa. Tapi setelah itu apa yang mau Anda lakukan kan gitu. Nah, ada ya membaca semua itu bagus, tapi bagi saya sendiri sebenarnya sekecil apapun apa yang mau kita lakukan kita tahu itu mungkin bukan jauh lebih baik, tapi bisa lebih mengena gitu bagi saya. Contoh ya, bidang saya itu kan di fotoakustik tomografi atau dulu spektroskopi fotoakustik ya. Jadi saya juga bidangnya akustik tapi dari foto. Jadi cahaya yang saya kenakan, misalnya masuknya kuantum akustik juga ya. Jadi dan ini istilah modernnya itu di sini sebetulnya. Jadi kalau ada akustika modern itu sebetulnya pembentukan akustik dengan sumber yang modern. Kalau sumber dulu kan cuma gini-gini atau gini-gini, artinya ada benturan, ada piston itu menimbulkan akustik kan gitu. Nah, tapi sumbernya kan bisa modern, artinya bisa dari elektrik ya, bisa dari laser dan seterusnya gitu lah.
Makanya di situ istilah modernnya di situ. Ini sebetulnya mengakomodir kuliah kita tentang fotoakustik sebetulnya. Jadi dari laser, dari foto ya, dari sinar ditembakkan ke objek, kemudian molekul atau padatan itu bisa menyerap panas, kemudian kalau panasnya itu termodulasi, dia menyebabkan perubahan tekanan kan gitu. Nah, perubahan tekanan itu yang kalau Anda detect dengan detektornya mikrofon gitu, itu adalah bunyi kan gitu. Nah, jadi di situ sebetulnya. Nah, itu yang kalau di lab kami ya gitu. Tapi kan tidak hanya di lab saya, itu kan foto akustik. Tapi sumber akustik itu banyak banget gitu loh. Dan sampai sekarang pun mungkin kita juga kadang-kadang penasaran. Sepi misalnya ya. Sepi itu sebetulnya di bawah berapa desibel kan gitu. Apakah di bawah 30, di bawah 20 kan itu juga harus kita tahu. Dan kita sebagai seorang fisikawan itu harus tergerak untuk mengkuantitatifkan kan. Kalau misalkan kalau kita kan kalau di beberapa ayat Al-Quran kan kalau kita di pertengahan malam ya itu sunyi gitu, sunyi nanti malaikatnya turun akan memberikan rahmat kalau kita sholat malam kan gitu. Nah di sunyinya itu tuh sebenarnya berapa sih apa namanya itu berapa desibel sebenarnya kalau kita pakai sound level ya itu berapa desibel gitu. Apakah nanti ketika malaikat turun itu ada perubahan tekanan akustiknya? Ya mungkin nggak ada ya. Tapi kita ingin tahu tuh sebetulnya apalagi sekarang kan ada sekarang kan bulan-bulan ada Lailatul Qadar itu malam Lailatul Qadar itu sebetulnya itu kalau dikuantitatifkan itu kan hening konon ceritanya kan. Kalau malam biasa itu berapa desibel? Kalau malam Lailatul Qadar itu berapa desibel? Itu kan juga belum tahu kita. Dan kalau Anda pengen tahu sebagai seorang fisikawan boleh juga gitu. Oh, coba deh misalnya kan Anda mengukur di 10 hari terakhir bulan puasa itu kan ada malam Lailatul Qadar tuh. Nah, itu kalau Anda ukur, ada nggak sih bedanya desibelnya? Misalnya tetapkan jam 3 malam, misalkan, atau sebelum Anda sahur ya, jam 3 malam Anda ukur gitu. Dengan, ya alat ukur sekarang kan banyak ya. Anda bisa pakai, kalau nggak ada sound level, bisa pakai visual analyzer tadi, kalau Anda ada laptop atau enggak pinjam ya. Atau pakai HP Anda, kalau HP kan jelas Anda punya tuh. Anda cari aja sound level di Play Store, itu kan ada. Coba Anda ukur, nanti terus Anda kalibrasi gitu kan boleh juga. Nah, bisa juga maksud saya, Anda kalibrasi di lab atau MIDI banyak ya sound level, itu bisa Anda coba gitu. Ini ukur berapa sih gitu. Nah, dari situ kan Anda tahu kan. Nah, kalau pengen tahu kan jadi ukur gitu loh. Nah, dulu banyak teman-teman yang lulus skripsi ya gara-gara mengukur kebisingan di mall ya. Beberapa mall Jogja sudah mereka ukur. Kenapa mereka mengukur kebisingan di mall? Ya karena dia sambil kerja di mall. Ada yang dia sambil mungkin kerja apa saya kurang tahu. Ternyata dia juga punya butik ya, punya butik sehingga sambil nunggu butiknya dia ngukur kebisingannya di mall itu. Setelah lulus dia juga sekarang di MM kalau nggak salah anaknya. Terus ada yang dia pekerja kafe, dia sambil kerja di kafe, dia ngukur juga kebisingannya di kafe, jelas bising banget ya. Gitu. Tapi ya diukur gitu. Nah, lulus juga dia sekarang menjadi kalau nggak salah mungkin juragan kafe atau dia mungkin juga ada yang juragan sepatu ya macam-macam lah itu skala kita itu. Ada yang mengukur kebisingan knalpot. Nah, lulus kemarin kapan itu datang ya silaturahmi ke saya, sekarang dia jualan knalpot motor. Wah, katanya cocok banget tuh. Oke, kayak gitu ya. Jadi ya kepenasaran itu bisa ada. Ada juga yang mengukur apa ya? Oh ini apa mengukur semangka. Jadi semangka mentah, semangka matang dipukul kemudian dilihat frekuensinya ya. Lihat frekuensinya dengan visual analyzer kan bisa juga tuh dipukul frekuensinya berapa. Ternyata yang mentah, yang matang dan overripe itu juga beda. Nah, itu jadi semangka yang di Kulon Progo sudah mereka ukur ya gitu. Termasuk ada yang mengukur ini buah naga ya kan. Ternyata buah naga mentah setengah matang sama matang frekuensinya berbeda. Nah, itu juga akustik kan. Jadi ada agriculture akustik namanya gitu atau mungkin dia bioakustik lah gitu ya. Nah, itu mereka ukur gitu. Nanti kita lihat contohnya di bawah ada.
Ya, mereka mengukur itu, kemudian ya lulus juga. Sekarang dia juga sudah lulus di S2 ya. Sekarang jadi data analyzer juga. Oke, nah kalau secara formal kita lihat Lindsay Well akustik itu ini tahun 1965 ya. Dia sudah, jadi bagaimana luasnya bidang akustik ya. Jadi mulai dari earth science, kemudian engineer, art, kemudian life sciences ya. Life sciences di sini ada medicine, ada psikologi, ada bioakustik, ada hearing ya kan. Kemudian ini ada di earth itu ada physics of earth, atmosphere, oceanography, underwater sound, kemudian ada juga yang seismic ya. Itu juga masuk ke akustik ya kan. Tuh. Nah, kemudian ada juga yang ini kan di engineering. Jadi ada electrical and chemical, kemudian mechanical. Di kita juga mungkin di engineering ada yang mendalam akustik ya. Gitu, ada shock dan sebagainya ya. Ada musik itu jelas ya. Nah, kalau Anda perhatikan sekarang yang penting tampangnya bagus, kalau sudah pakai mic suaranya jadi bagus juga. Berarti kan suara manusia itu bisa juga dimodif biar bagus gitu. Pakai ada apa namanya amplifiernya, soundnya dan sebagainya gitu. Jadi gitu. Jadi ya banyak banget gitu. Nah, tapi juga ya tengah-tengahnya ada fundamental psikoakustik ya, mechanical radiation dan sebagainya ya. Jadi bagaimana apa namanya ilmu akustik itu bisa kemana-mana gitu loh, ya bisa diaplikasikan di mana-mana ya. Gitu. Nah, saya sendiri bekerja dengan laser ya, tapi sekali lagi laser itu dipakai untuk memunculkan akustik gitu. Kenapa? Karena detektor saya mikrofon. Gitu. Kalau detektornya mikrofon, apapun ceritanya, sumbernya gitu, ya akustik juga. Saya riset di UGM, saya riset di Belanda, itu juga sama. Saya membangkitkan akustik dengan sumber laser kan gitu. Nah, beberapa riset dari teman-teman yang sudah ada di lab sekarang ya, yang sekarang berjalan itu ini. Jadi apa namanya pencitraan fotoakustik namanya, fotoakustik imaging. Jadi kita sudah punya 3 setup alat. Mungkin tahun ini saya rencananya ingin membuat sekitar 3 lagi jadi 6 lah. Jadi karena saya punya project yang lumayan ya. Kira-kira per tahun itu kalau kemarin 150, sekarang saya mengajukan kira-kira 300 jutaan. Nah, jadi 300 juta itu kan kalau beli alat ini nih harganya kalau kita beli di ini kalau Anda lihat untuk tato itu loh CNC sama tato itu kira-kira di bawah 5 juta. Jadi kalau beli ini bisa banyak sih sebetulnya. Nanti kita coba inverse kita beli banyak aja nanti kemudian bisa kita susun. Jadi satu lab itu bisa banyak, itu bisa Anda pakai semuanya kan. Gitu. Rencananya saya gitu. Karena toh ini tahun kedua, saya sudah nggak butuh apa-apa, jadi duit mau saya pakai aja, beliin aja semua ya kan gitu. Terus silakan Anda oprak-oprek ya kan gitu. Kita sekarang udah punya 2 ini ya. Jadi di sini ada laser dioda, kemudian ada lensa, kemudian ini ada mikrofon ya kan. Nah, yang perlu Anda yang dibutuhkan dari Anda adalah bagaimana Anda memahami prinsip kerja ini, kemudian juga Anda sedikit punya pemahaman tentang software ya. Terutama kalau Anda mau itu software, kalau sekarang ini lagi tren itu adalah deep learning, bahasa mesin ya. Atau minimal apa namanya bahasa Python Anda tahu ya. Ini anak-anak ini sekarang yang merancang mereka itu menggunakan bahasa LabVIEW ya, dia pakai LabVIEW crack-crackan, tapi sebenarnya yang asli juga ada ya gitu. Kita pakai Arduino. Jadi Anda kalau punya dasar Arduino juga bagus ya, bisa tune in cepat ya. Nah, ini yang pertama, ini generasi pertama, ini sudah meluluskan satu dokter ya, dokter gigi ya, dokter gigi 1, S2 sudah nggak kehitung, saya lupa, sudah cukup banyak artinya kan. Itu kemudian S1 juga cukup banyak ya, ada si Franz, semacam-macam lah. Ya, jadi satu alat ini sudah meluluskan lebih dari 10 orang S2, 1 orang S3 ya, atau 2 ya, 2 kalau nggak salah ya, 1 dari UKSW, 1 dari FKG kita. Di FKG loh,
Fakultas Kedokteran Gigi ya, mahasiswa saya S3 yang merancang ini kan. Dengan dia gitu, sudah publish Q1, cukup banyak ya. Jadi dengan peralatan yang ada bisa ya gitu. Ini generasi pertama ya. Nah, kemudian ini generasi kedua ya, ini juga sudah meluluskan doktor S2 cukup banyak ya, atau mungkin lebih dari 6 orang. Sekarang juga lagi ada 2 orang S2 di sini. Dia nah S1-nya waktu itu yang merancang itu dulu S1-nya adalah dia mengukur frekuensi dari buah naga, ya kan? Mengukur dari buah naga itu. Dari buah naga ya, kemudian S2-nya merancang ini gitu. Ya dia dibantu dengan mahasiswa saya yang lain yang dulu kerja di Jakarta di software. Ini menggunakan Raspberry. Jadi dia tidak menggunakan laptop ini, dia menggunakan Raspberry. Tapi ternyata memorinya kecil kan, jadi kadang-kadang banyak hang-nya. Nah ini yang generasi kedua. Nah ini ya tahun berapa? Tahun 2017 ya. Yang kemarin kan ya 2000-an atau 2000-an ini. Nah, ini yang generasi ketiga yang baru saja proyek saya tahun 2021 ya. Ini sudah ada sekarang dan sekarang sudah kita pakai rumah-rumahan ya. Jadi nggak burgerin, nggak terbuka seperti ini. Sekarang kita pakai, nah rumahnya itu pun juga dari ilmu akustik ya. Jangan salah bahwa untuk memberikan dia biar tidak terganggu oleh kebisingan luar, maka rumahnya pun saya lupa moto ya. Nanti Anda bisa cek atau bisa Anda main ke lab kami ya. Itu pakai box yang di situ tuh sudah ada peredam akustiknya. Boxnya kita pesan sendiri, tidak bikin sendiri ya, tidak pesan dari luar dan itu sudah cukup bagus. Tapi boxnya sendiri belum pernah diukur. Sebenarnya kalau untuk S1, Anda mengukur boxnya itu sendiri bisa skripsi itu ya. Kalau ada yang ingin skripsi dengan saya, Anda bisa mengukur box yang sekarang kita pakai. Sebetulnya peredamannya berapa, gampang sebetulnya. Jadi Anda menggunakan visual analyzer tadi di luar ya. Jadi ada sumber pakai namanya function generator kan, pakai function generator dengan jarak yang sama, kemudian nanti kalau dari yang sama terus Anda taruh si mikrofonnya di dalam, itu berapa pengurangannya kan? Berarti kan di situ akan efektivitas dari si peredamnya kan udah ketahuan ya gitu, gampangnya gitu. Nah itu juga belum pernah itu bisa ya, bisa untuk skripsi juga sebenarnya kalau untuk S1. S1 itu sebenarnya untuk skripsi nggak sulit-sulit amat ya. Anda itu jadi jangan salah ya, jangan sampai gagal skripsi, gagal S1 gara-gara skripsi. Itu sayang banget sebetulnya. Anda sudah kuliah 3 tahun atau 4 tahun gara-gara skripsi, kemudian nggak selesai. Sayang banget sebetulnya. Kalau ada yang seperti itu, suruh menghadap saya. Karena dengan HP pun, Anda sebenarnya bisa lulus ya. Dengan Anda tinggal duduk di pinggir jalan, kemudian mengukur berapa bunyi, Anda tulis, selesai. Ada yang kemarin itu mahasiswa saya itu udah hampir DO juga dan orang tuanya udah stres juga. Dia main game aja kerjanya. Nah, akhirnya konsultasi dengan saya suruh karena kebetulan orang tuanya punya toko batik ya di Malioboro. Sehingga saya minta dia untuk mengukur kebisingan di toko batik orang tuanya. Tiap pagi, sore, dan malam. Kan nggak usah kemana-mana kan, mungkin belum mandi juga bisa. Dia ngukur itu. Nah, ternyata kesimpulannya adalah jadi ketika ketika ramai pembeli bising, tapi ketika tidak ramai pembeli ya emang iya ya gitu. Tapi minimal dia sudah ada kerja gitu dan ya selesai juga gitu. Ini selesai juga. Kemudian ada siapa namanya lupa ya. Adityo juga mungkin ya itu. Benar-benar besar gitu ya. Itu juga begitu. Dia udah mau DO juga, tapi kemudian ya alhamdulillah masih mau dia untuk duduk di perempatan Mirota untuk mengukur kebisingan gitu dengan sound level, kemudian dia laporkan, selesai juga sebetulnya. Jadi jangan sampai Anda tidak selesai kuliah S1 gara-gara skripsi yang itu hanya 6 SKS kan gitu. Jadi Anda sudah 3,5 tahun atau 4 tahun kuliah gara-gara skripsi kemudian mandek gitu. Stres gara-gara skripsi. Jangan banget ya. Ya Anda konsultasikan dengan dosen, jangan sampai kalau mentok satu judul, itu Anda boleh pindah sebetulnya. Jadi Anda itu boleh pindah-pindah sebetulnya. Makanya nggak ada larangan ya, skripsi itu harus dari awal sampai akhir
satu judul, nggak harus sebetulnya. Anda boleh pindah, Anda boleh cari dosen-dosen yang memang menurut Anda setelah dikerjakan kok nggak selesai-selesai, ya jangan sampai Anda nggak enak sama dosennya. Dosennya mah biasa aja, tapi yang kasihan itu Anda sama orang tua ya. Kalau emang sudah lama nggak selesai-selesai, ya Anda cari dong, apa namanya, alternatif ya kan. Cari topiknya yang memang mudah, yang bisa dikerjain. Yang bisa loh ya, jangan jangan artinya ya harus dikerjakan gitu. Jangan sampai terus stres gara-gara itu ya kan. Gitu. Ya, jangan sampai ya gitu. Jadi tolong kalau ada yang masalah dengan itu juga bolehlah gitu ya. Kita cari solusi bareng-bareng ya. Oke, itu ini yang ketiga yang saya punya rencananya tahun ini kalau dananya turun saya mau bikin 2 lagi sehingga ada 3 lagi lah. Jadi kita punya 6. Jadi itu meja penuh semua ya dengan alat-alat gini. Jadi mengukur akustik aja gitu. Dan kita juga punya 2 orang mahasiswa S3 yang jelas itu akan bikin berarti 2, saya bikin 2 lagi sehingga 3, 5 kan. Wah, di 8 kan. Kita rame-rame nih. Meroyok proyek ini ya. Oke, nah ini alat yang baru juga. Kita baru beli juga dengan proyek kita ya. Rencananya saya tahun ini juga akan beli satu lagi yang berwarna ya. Dengan curve. Kalau sekarang ini planar ya. Jadi probe-nya dia datar, kalau yang ini dia lebih dangkal. Nanti kita mau beli yang kurvanya dia cekung ya, cembung. Dia lebih cembung probe-nya sehingga bisa lebih dalam untuk ibu hamil ya. Untuk biasanya ibu hamil cembung kan gitu, biar lebih dalam. Nah, nantinya saya mau beli satu lagi juga satu ya, kalau bisa 2 kenapa? Ya, nanti kita lihat ya. Kalau lihat keuangannya dulu, kita bisa beli ini 1 atau 2 lagi, kemudian tadi yang alat tadi mungkin 2 atau 3. Oke, duitnya udah kita investkan di situ semua, biar nanti Anda bisa ngerjain semuanya ya di situ. Gitu, jadi itu alat-alat yang ada di lab kita ya. Iya, yang ini yang lama. Sekarang sudah ada yang baru, tapi ini namanya spektroskopi fotoakustik. Ini punya kita yang lama. Kita juga punya sebenarnya 3 setup, tapi karena mahal, ini hanya 1 yang mobile, itu pun nggak jalan. Ya, kenapa? Karena login-nya yang ngadat ya. Login-nya mahal gitu. Harganya 700 juta kan. Ya, daripada beli login 700 juta belum tentu hidup, ya udah kita beli yang ini gini-gini aja kan. Bisa banyak gitu ya, bisa topik Anda kan bisa banyak gitu. Nah, jadi kita ingin memfasilitasi Anda loh ya, ini bukan untuk saya taruh di lab gitu. Jadi ini duit silakan Anda pakai gitu kan. Nggak usah bayar di kita ya. Jadi kalau yang skripsi di tempat saya, kemudian yang juga S2 sampai S3 nggak bayar ya, gratis gitu. Malah kita fasilitasi. Kalau mau seminar juga kita bayarin. Ya selama duitnya masih ada ya. Gitu ya. Oke, nah ini hasil penelitiannya. Ini yang dari generasi pertama itu kan. Ini dia lihat rambutnya ya, men-scan rambut gitu kan. Entah untuk apa scan rambut ya. Ya pokoknya pengen tahu aja gitu gambarnya. Nah ini yang periodontal, jaringan periodontal. Jadi tikus ya. Jadi tikus yang gusinya sakit gitu. Karena kalau manusia kan ngeri kan. Gigi manusia ngeri kan. Maka yang diambil adalah gigi tikus ya kan gitu. Kemudian dianalisa ya penyakitnya apa dan sebagainya. Ya tikusnya disuntik biar sakit giginya, disuntik biar sakit. Nah setelah sakit, makanya Anda bisa bayangkan kalau sampelnya manusia siapa yang mau kan. Dan juga kita kena etika ya. Kalau tikus kan juga ada etika clearance juga loh ya. Untuk tikus itu ada etikanya juga. Jadi ya, tapi karena tikus nggak akan mungkin protes kan. Paling dia gigit aja. Ya kita bikin sakit, kemudian nanti kita lihat nih. Walaupun saya nggak ngedong juga saya ya. Jadi ini ya dengan kedokteran gigi yang jelas saya hanya menilai aja, oh beda ya. Kayak gitu ya. Nah kalau saya dulu sih mainnya di buah. Saya Pak Joko, Pak Ali Joko itu mainnya di buah-buahan ya kan. Pak Ali Joko itu mengukur buah-buahan, semua buah Indonesia kayaknya udah dia ukur ya. Setelah di buahnya diukur, dimakan bareng-bareng. Seperti itulah. Jadi nah ukur ini untuk apa sih sebetulnya? Cita-citanya sih untuk membantu petani gitu. Tapi karena petaninya susah dicari ya sudah.
hanya sampai lab aja ya. Jadi bagaimana memodifikasi kematangan buah. Jadi matangnya buah itu bisa kita modif gitu. Bisa dipercepat, bisa diperlambat gitu. Nah, ini juga akustik loh ya. Jadi yang kita ukur itu bunyi yang dikeluarkan namanya gas etilen ya gitu dari buah gitu. Jadi dari buah-buahan ini ya. Jadi kita sebetulnya mempercepat dan memperlambat pematangan buah. Keren kan sebetulnya. Cuman ya tadi nggak berlanjut ya. Nah, kemudian saya juga ngukur pernapasan kepompong. Tahu kepompong kan? Sebelum jadi ulat kan jadi kepompong. Sebelum jadi kupu-kupu itu kan jadi kepompong dulu tuh. Ulat dulu kan, ulat makan banyak, terus dia istirahat jadi kepompong kan gitu. Nah, kepompongnya itu saya ambil, saya ukur bernapas dia kan dia napasnya nggak pakai hidung kan, pakai trachea. Nah, kalau yang belum tahu nih saya kasih tahu kan gitu. Saya sih dulu baru tahu pas saya kuliah gitu, ternyata trachea pakai hidung ya. Ternyata pakai trachea. Mungkin kalau Anda SMA-nya benar gitu, artinya memperhatikan gurunya mesti ngerti ya. Nah, kalau zaman saya SMA dulu kan nggak begitu ngedong tuh. Nah, akhirnya pakai hidung juga. Ternyata nggak pakai trachea dia. Dan kalau pakai trachea itu kayak kayak klep gitu ya, klep. Jadi buka tutup. Dan tubuh dari ulat, kepompong, kecoa itu ternyata di sini ada pulpnya. Jadi ada klepnya gitu. Nah, saya juga baru tahu tuh. Nah, ternyata bisa gitu. Kita ngukur gitu kan. Nah, berikutnya juga bidang saya itu sebetulnya mengukur komponen napas ya, napas pasien. Jadi untuk sebetulnya treatment dokter ya, pengennya sih ke situ. Jadi namanya analisa pernapasan manusia gitu loh. Nah, jadi dari kompo napas orang kita bisa memprediksi penyakit apa atau potensi penyakit apa gitu, pengennya gitu. Tapi kemudian juga tidak berlanjut lagi. Kenapa? Nggak ada waktu lagi ya. Dan juga sekarang kan ke imaging sebetulnya ya. Tapi ya risetnya masih bisa sih dilanjutin ya. Nah, ini kan pernapasan kecoa nih. Kayak gini, mungkin yang baru tahu ya. Dan saya juga waktu itu baru tahu juga. Ternyata kayak gini. Saya emang nggak tahu, saya tidur kali pas sekolah ya. Ternyata kayak gini. Jadi ada burst, kemudian dia constant, jadi si perutnya menyusut, kemudian dia berplatering, jadi berdenyut, terus nanti shoot, berdenyut lagi, shoot, berdenyut, kayak gitu ya. Jadi kayak gini jadi polanya gitu. Ya dia bernapas setiap 1 jam. Tapi kalau kita panasin agak cepat juga ya. Nah, ini kalau pernapasan orang kan, ini orang yang sehat kayak gini, orang yang sakit tinggi-tinggi banget gitu ya. Misalnya sakit diabetes mellitus itu bisa sampai 500 ppb ya. Orang yang sehat sih kecil kan, astonnya ya. Nah, contoh-contoh bioimaging optik ya, seperti ini kan. Ini ada mata kuliah namanya optika biomedis. Nah, saya juga nanti kalau Anda S2 ada ngambil juga nih, ada namanya optika biomedis. Saya juga ngajar juga. Sama juga optika biomedis itu juga pakainya fototomografi. Nah, ini contoh beberapa teman Anda dulu ya. Ini namanya siapa nih ya? Saya lupa. Ini yang jelas dia dulu presiden BEM ya. Aktivis nih. Mau di DO juga. Akhirnya dia mengukur koefisien serapan bahan ya. Alatnya dirancang semalam terus dia bikin gitu. Saya yang rancang ya, habis itu banyak yang lulus. Termasuk teman-teman dari Undip ya, banyak yang ngukur karena gampang katanya. Ya gampang wong, saya bikin semalam aja. Itu ngukur ternyata nggak benar juga. Tapi maksudnya bukan nggak benar, tapi secara relatif sih oke-oke aja. Karena kan sebelum dikasih bahan, dengan dikasih bahan diukur, kemudian pakai lambat bir gitu, bisa juga kedapat mu-nya ya. Akhirnya lulus anaknya ya. Dulu presiden BEM namanya lupa. Nah, ini yang dia mengukur kebisingan di Rumah Sakit Sarjito dan Panti Rapi. Jadi memang kenapa dulu kan Sarjito bising banget tuh. Dulu sebelum sekarang kenapa pas banyak pasien yang terutama yang gagal ginjal di Sarjito itu jarang sembuh. Karena memang bising di sana. Jadi bukannya sembuh malah stres. Makanya banyak yang gagal ya. Jadi sakit ginjal, gagal jantung, sakit jantung, berobat ke Sarjito. Di Sarjito bising, malah pedot sana jantungnya. Jadi banyak yang anfal malah ya nggak tahu. Tapi sekarang
lumayan kan, Sarjito tidak begitu bising. Kalau dulu kan di situ tempat parkir, chaos banget gitu loh. Dan memang termasuk di Panti Rapi, dulu kita tidak merekomendasikan Panti Rapi itu juga sekarang kan lumayan tuh didesain bahwa pasien itu jauh dari jalan raya kan, sehingga dia lebih tenang. Dulu itu nggak kayak gitu. Termasuk Sarjito, sekarang juga lumayan ya. Nah, kalau zaman dulu banyak yang kalau profesor-profesor udah sepuh ke Sarjito mesti meninggal ya. Bising kali ya gitu. Jadi berobat bukannya sembuh malah tambah stres. Nah, termasuk pengukuran etilen tanah akibat bencana Merapi dulu ya. Sekarang dia sudah lulus dari S2 Geofisika ya sih, namanya Andy saya ingat. Ini Andy ngukur etilen dalam tanah. Jelas nggak akan ada. Karena etilen itu dengan suhu 20 aja udah hilang, udah menguap. Tapi dia ingin pastikan bahwa bisa nggak sih ada etilennya nggak di dalam tanah? Nggak ada, zero kan? Ya nggak apa-apa ya kan? Ternyata betul, nggak ada etilennya gitu. Karena etilen itu menguap. Nah, padahal Merapi itu panasnya berapa? Ribuan derajat Celcius, ya jelas sudah menguap lah, tanahnya nggak akan ada. Nah, tapi dari deskripsinya dia, kenapa tanah yang ketika itu gersang gitu ya, itu kan kalau ditanamin kan nggak akan muncul tanaman ya. Ya karena emang etilennya udah nggak ada, yang ada pasir kan. Gitu. Jadi kalau pasir itu nggak bagus kan untuk, tapi mungkin lama-lama karena debu dan sebagainya ya, jadi bagus lagi. Etilennya ada lagi kan. Tapi kalau panas nggak ada. Nah ini mahasiswi yang mengukur ini, dia anak dalang. Kemudian dia punya gamelan banyak di rumahnya, maka dia skripsinya mengukur frekuensi gamelan gitu loh. Sehingga kan nggak usah di jauh-jauh ya, bapaknya aja banyak gamelannya, dia ukurin aja satu-satu, dipukulin satu-satu, di laporan lulus ya kan. Frekuensi alat musik gamelan gitu. Sekarang jadi buku ya, rencana mau kita terbitkan. Nah ini si Nino nih bukan geng motor, tapi dia punya bengkel motor di Purworejo. Nah, maka daripada dia, mungkin juga anaknya juga suka nge-track ya, terus dia ngukur kebisingan. Nah sekarang kayaknya jadi kontraktor ya. Kalau anak kayak gini suruh skripsi fisika kuantum, ya stres ya. Makanya dia ngukur kebisingan motornya di labnya gitu, gampang. Akhirnya selesainya juga itu sama ya lulusnya. Kalau nilainya bisa A dan sebagainya lah, sama lah gitu ya. Nah, kalau ini si namanya siapa ya? Saya lupa. Saya lupa namanya. Dia sukanya itu nonton bola. Jadi dia kalau musim liga itu nggak pernah kuliah. Tapi dia kemana-mana nonton liga di Jakarta. Dia pokoknya liga agaknya di mana dia nonton. Nah, makanya saya bilang kalau kamu memang suka gitu, ya udah sambil nonton kamu ukur kebisingannya kan. Nah, jadi selesai liga, selesai pula datanya. Jadi dia bisa ada di Manahan, ada di GBK, ada di mana dulu Mandala Krida ya, Mandala Krida dan sebagainya. Sehingga data dia banyak gitu loh. Karena sambil nonton dia sambil bawa laptop, sambil orang pada dia ngukur ya kan gitu. Akhirnya selesai juga, selesai liga dia dapat data kan, skripsi kan, malah otentik kan gitu. Bising banget ya, iya ya. Tapi bising bangetnya itu berapa kan gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, yang mengukur kebisingan di mall. Jelas bising banget, terutama di tempat mainan-mainan apa namanya apa daerah apa namanya yang suka ini kan di mall-mall gitu kan. Nah, kenapa dia ngukur ini? Karena dia buka gerai kerudung kalau nggak salah. Nah, dia sambil kerja, maka dia sambil ngukur kebisingannya di mall itu. Jadi kan dia datanya selesai, juga tetap kerja kan. Nah, udah, ternyata hasilnya apa ya basing banget kan. Nah, kemudian ada juga yang mengukur ini apa namanya kebisingan di pemotongan batu di Ponjol Wonosari. Jelas kalau Anda perhatikan ya, ini juga begitu kan, berapa sih bisingnya dan frekuensinya berapa kan kita belum tahu ya. Batu itu kan kalau digergaji bunyinya nggak enak kan. Gitu. Padahal mereka itu nggak pakai alat pelindung ya. Bisa dibayangkan kalau 1-2 hari Anda ke situ, besoknya mungkin hahaha ya. Karena mungkin rusak telinga Anda ya. Dan di sana mereka hidup seperti itu. Jadi ya ada ngukur ya kayak gitu. Nah ini yang saya sebutkan tadi bahwa beberapa teman Anda itu ngukur ya entah karena dia anak seorang petani atau memang dia
tahunya ini ya kan, jadi dia mengukur frekuensi buah-buahan waktu itu sebelum jadi bandara ya. Kalau itu sebelum jadi bandara dia mengukur ini apa namanya semangka di daerah Kulon Progo ya. Kan banyak tuh semangka. Jeprot diukurin satu-satu. Tapi nggak tahu dia izin petani dulu atau enggak ya. Nah, kan yang mentah, kemudian yang matang, yang setengah matang dia ukurin frekuensinya. Barangkali minta ya, terus bisa diambil dimakan juga setelah itu kan. Gitu. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi banyak hal yang bisa Anda kerjakan nih, topik-topik riset yang pernah saya bimbing di sini. Udah Anda baca sendiri. Oke, nah di tugas kalau Anda cek di Google Class Anda, itu saya bagi, Anda kan 12 orang pas, maka saya bagi itu dua-dua. Jadi kayak semacam, ini yang nomor 1 ini berarti kelompok 1 ya, antara Utari sama Juhair. Kemudian Wahyu sama Alexander. Asifa sama Hambal, Mutiara sama Nikmatul, ini Soli sama Mauren ya, kemudian Gonia sama Edwin gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang mengundurkan diri. Nah kalau misalnya salah satu ada yang mengundurkan diri ya terpaksa Anda sendirian gitu kan, ya nggak apa-apa, itu udah gede kan gitu. Jadi sendirian. Kalau nggak ada dua-duanya ya sudah, berarti berkurang kelompoknya ya gitu. Jadi gitu ya, jadi kelompok 1, kelompok 2. Nah, kenapa saya bikin Anda kelompok? Ya sebetulnya saya ingin mengajarin Anda biar bisa bekerja sama, biar bisa, ya kan nanti juga Anda belajar presentasi, bisa kerja sama, itu juga manfaat untuk Anda bekerja ya. Bagaimana memanage waktu, apa namanya kerjasama dan sebagainya gitu loh. Ya soft skillnya gitu. Tapi hard skillnya ya Anda nanti belajar membaca paper intinya. Nah ini kelompok 1, ini judulnya ya. Ini tahun 2022 juga ya. Jadi sideband peak continue P branch acoustic modulation method and crack detection. Nah kan untuk mendeteksi crack. Jadi mendeteksi apa keretakan. Oh. Iya nih, ya baca lah. Saya juga belum baca. Nah kemudian kelompok 2, ini tentang lightweight fluid, wooden artificial neural. Ya kayak gitulah. Modern banget nih kan. Nah, ini saya juga belum baca. Ini tahun 2022 juga loh, dari MDI. Kenapa MDPI? Ya karena ini yang saya dapatkan ya, gitu aja. Mudah di-downloadnya, gitu aja. Nah, kemudian ini modeling akustik ya, kalau Anda ingin ke arsitektur kan. Ini kelompok 3. Kelompok 4 ini ya, ada plap dan seterusnya, aeroakustik ya. Ini molekul dinamik simulasi shock wave ya, kelompok 5, kelompok 6 ini ya, tentang acoustic treatment untuk novel method katanya kan gitu. Nah, jadi ini nanti untuk apa tuh namanya papernya ada di Google Class. Oke. Nah, untuk hari ini cukup ya. Saya stop sharing, kemudian saya tampilkan lagi absensi kalau ada yang belum absen. Atau silakan kalau ada yang ingin tanya. Silakan. Halo. Saya tidak sendiri kan ini? Terdengar, Pak. Ya, oke. Ada yang ingin tanya atau ingin absen silakan. Dari tadi baru 9. Atau emang cuma 9 ya? Galet, Pak, mohon maaf. Hah? Apa? Galet. Galat. Oke, coba lagi ya. Silakan. Oke. Kalau ada yang masih galat juga bisa nge-WA saya ya. Di grup atau nanti juga boleh. Silakan. Di nomor saya. Nanti saya note aja. Oke, terkait tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Atau tugas untuk ujian akhir? Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas dengan perintahnya? Saat ini mungkin belum ada pertanyaan, Pak.
Oke. Oke. Yang lain silakan. Oke, mungkin ya saya berprasangka baik Anda cukup jelas ya. Gitu. Oke, kalau tidak ada cukup kuliah kita ya. Kita sambung lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.